Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amal Rashid Iskandi dengan NPM 2315051065. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan stacking dan migrasi pada data seismik melalui processing seismik menggunakan software Promax. Oke, langsung lanjut ke flow-nya. Yang pertama itu masukkan list data input. Setelah itu, jika sudah masukin list data input, masukin juga buat automatic gain control. Kemudian masukin juga untuk normal movement correction. Nah, kalau udah masukin lagi CDP tapi yang assemble stack yang ini. Nah, terus kalau udah masukin trace display, trace display. Kalau udah masukin yang terakhir this data output. Untuk yang this data input ini di MB2. Kemudian di select dataset, ini pilih yang pre-processing. Kemudian di get all. Nah, di bagian source ini, di source index number, ini diganti dengan CDP bin number yang atas ini. Kalau udah ini langsung aja oke. Kalau udah yang automatic gain control ini udah pas semua. Terus yang normal movement correction ini pilih yang TS Funkin. Kemudian yang ini nilainya isi dengan nilai 0,05. Nah, di select velocity ini masukin yang data velocity pada data sebelumnya. Terus di CDP assemble stack ini sudah normal, jadi kita bisa langsung lanjut aja. Terus yang di data output ini untuk outputnya kita bisa kasih nama stacking. Nah, kalau udah ini bisa langsung kita klik execute sambil tunggu. Nah, ini untuk hasil sementaranya. Jadi ini kan masih kurang kelihatan ya yang hitam-hitam gini. Jadi diklik di view, trace display, pilih yang variable density. Nah, bisa di oke. Terus kita bisa ubah color mapnya. Kalau nggak salah pilih yang ini. Bukan. Nah, yang ini. Nah, jadi di sini kan bisa kelihatan nih buat hasil dari kita stacking buat data seismiknya ini. Nah, jadi kalau misalnya kita mau zoom, bisa klik yang ini. Terus kita zoom aja di bagian datanya, mungkin di sini. Nah, ininya kan kelihatan tuh buat trace-nya. Oke, berarti kalau udah kita langsung lanjut ke migrasi. Oke, lanjut ke subflow bagian migrasi ya. Jadi di sini kan masih kosong, masukin aja data input. Habis itu masukin yang Kirchhoff time migration nih, yang time. Nah, kalau udah masukin trace display lagi. Nah, baru masukin yang this data output. Di sini yang input itu dimasukin yang hasil stacking di awal tadi. Nah, terus nggak ada yang diubah lagi. Terus ke Kirchhoff time migration di MB2. Di sini kan banyak parameternya. Ini 6,25 yang paling atas. Untuk maksimum frekuensinya di sini sebenarnya menyesuaikan
Untuk semua parameter juga semuanya menyesuaikan terhadap akuisisi kita juga. Jadi yang kedua ini saya masukkan nilai 90, kemudian di bawahnya ini 1250, bawahnya lagi itu 30. Nah terus untuk selectnya ini kita masukin lagi yang filean tadi. Kalau udah, lanjut ke desired output. Nah di sini itu kita kasih nama lagi buat outputnya, misalnya migrasi. Kalau udah, bisa langsung di execute. Oke, ini jadinya untuk yang hasil dari migrasi tadi. Nah jadi inilah untuk hasilnya. Nah di sini sama kayak tadi, masuk ke trace display, kemudian pilih yang variable density, terus di oke. Dan di sini kan kelihatan masih sama kayak tadi. Sebenarnya yang bikin beda itu kalau yang sebelumnya di stacking itu kita menggabungkan dari trace yang misal seperti yang ada di modul yang saya baca nih, contohnya seperti ini. Untuk trace yang signal to noise masih kecil seperti ini, nah itu nanti diperbesar dan dijadikan satu, jadi mempermudah untuk interpretasi dalam domain waktu. Kemudian di sini kan untuk yang hasil migrasinya ini biar lebih jelas lagi. Nah jadi untuk hasil migrasinya, jadi kalau migrasi itu kita mengembalikan posisi reflektornya. Jadi kalau misalkan arah reflektornya itu terhadap sinclain, nah dia kan harusnya kalau misal sinclain kan yang kayak gini, itu kan datang CDP nya itu dia tegak lurus kayak gini, jadi dia nggak mengikuti searah dengan sinclainnya, misal seperti ini. Jadi migrasi berguna untuk mengembalikan reflektornya gitu. Nah misalnya ini sebelum migrasi pada sinclain, ini datangnya ya lurus aja gitu dari reflektornya. Jadi kalau misalkan setelah migrasi itu jadinya tegak lurus, berarti ya tegak lurus terhadap bidang datangnya gitu. Oke, mungkin sekian untuk hasil stacking dan migrasi saya. Terima kasih karena sudah memperhatikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.